memiliki kemampuan yang luar biasa untuk meningkatkan kandungan gamma globulin dalam protein darah. Gamma globulin dikenal sebagai kekuatan untuk perlindungan dari berbagai serangan infeksi dan virus dalam tubuh. Lecithin untuk penderita diabetes. Diabetes adalah penyakit yang disebabkan karena penderita tidak dapat memindahkan gula atau glukosa darah dari dalam sel. Oleh sel, glukosa darah digunakan sebagai energi dalam melakukan tugasnya. Hal ini disebabkan karena fungsi kelenjar pankreas terganggu, yaitu tepatnya terjadi kerusakan pada sel beta pankreas, sehingga kelenjar pankreas tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Insulin berfungsi sebagai pembuka jalan masuknya gula pada darah untuk masuk dalam sel, atau dengan kata lain, mempunyai fungsi untuk memetabolisme glukosa darah. Lecithin sebagai antioksidan mampu menjaga sel-sel pada pankreas untuk tidak mengalami kerusakan akibat oksidasi radikal bebas, serta mampu meregenerasi atau memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cepat, sehingga ketika pankreas diberi tambahan lecithin, maka sel-sel pankreas akan berfungsi baik kembali. Selain itu, lecithin juga dapat memperbaiki faktor-faktor resiko atau penyebab dan komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes. Lecithin untuk menanggulangi kolesterol. Tubuh manusia memerlukan kolesterol sebanyak 1/3 dari makanan sehari-hari. Kolesterol mempunyai berbagai macam fungsi, di antaranya sebagai pembentukan hormon seks, hormon adrenal, vitamin D, serta cairan empedu. Kolesterol juga berperan untuk mempertebal serta memperkuat dinding pembuluh darah yang tipis agar tidak mudah pecah. Terjadinya penyakit jantung koroner dan kadar kolesterol yang tinggi ditimbulkan karena terjadinya oksidasi LDL kolesterol oleh radikal bebas. Oksidasi pada LDL kolesterol akan menimbulkan timbunan kolesterol di pembuluh darah yang disebut ateroma, sehingga menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah atau yang lebih sering disebut dengan aterosklerosis. Jika hal ini terjadi pada pembuluh darah ke jantung, dapat mengakibatkan serangan jantung koroner, dan jika terjadi pada pembuluh darah yang menuju ke otak, dapat menimbulkan stroke. Lecithin memiliki antioksidan sehingga dapat mencegah oksidasi radikal bebas pada LDL kolesterol. Selain itu, lecithin juga memiliki kandungan omega 3 dan omega 6 yang berfungsi mencegah timbulnya penyakit jantung koroner dan mempertahankan lebar pembuluh darah. Kolin dan inositol yang terkandung dalam lecithin mempunyai sifat lipotropik, yaitu dapat mengendalikan lemak, melarutkan sel busa yang menyumbat pembuluh darah. Lecithin juga mengandung tocotrienol sehingga dapat menurunkan resiko dari aterosklerosis. Lecithin untuk membantu penyembuhan liver. Salah satu fungsi hati selain memproduksi lecithin adalah sebagai penawar racun pada tubuh serta membentuk antibodi. Namun fungsi ini akan menurun jika sel-sel hati mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dapat bersifat akut maupun kronis, yaitu ditandai dengan timbul radang, kematian jaringan, dan timbul gumpalan atau bengkak. Hal ini akan mengganggu susunan dan fungsi hati. Produksi lecithin di hati akan mengalami kekurangan. Lecithin sebagai unsur dasar fosfolipid yang seharusnya bekerja bagi seluruh sel-sel tubuh, tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri bagi hati, sehingga tubuh akan rusak akibat oksidasi radikal bebas bersamaan dengan rusaknya hati, dan diikuti oleh kerusakan organ-organ lain. Dalam penanggulangan atau penyembuhan liver, penambahan lecithin sangat berperan aktif sebagai penawar racun. Karena lecithin memiliki kandungan molybdenum sehingga tidak memperberat kerja hati. Adapun untuk regenerasi sel, guna mengembalikan fungsi hati yang rusak akibat serangan radikal bebas, maka diperlukan tiamin. Karena tiamin berfungsi untuk membangun sel-sel hati. Lecithin selain mengandung tiamin, juga berfungsi membantu tiamin dalam menyusun kembali sel-sel hati yang rusak, sehingga bisa berjalan dengan baik, serta diikuti kesehatan tubuh yang lain.
Jika terjadi kekurangan lesitin, maka proses pengembalian sel-sel hati tidak bisa terpenuhi. Selain itu, lesitin juga kaya akan vitamin dan mineral sehingga dapat membantu penyembuhan dan daya tahan tubuh. Proses penuaan terjadi karena sel-sel tubuh dirusak oleh oksidan atau radikal bebas, sehingga sel-sel tubuh menjadi tidak normal, serta mengakibatkan gangguan metabolisme seluruh tubuh dan fungsinya pun menurun, sehingga terjadilah proses penuaan. Sel-sel tubuh selalu memiliki plasma membran atau dinding sel, agar susunan sel bisa fleksibel dan fungsional, serta tidak pecah dan rusak. Lesitin mengandung antioksidan, sehingga dapat menjaga dari serangan radikal bebas dan mencegah penuaan dini, serta dapat menjaga kecantikan kulit. Untuk menjaga sel agar tetap utuh dan tidak rusak, maka diperlukan lesitin, karena lesitin merupakan zat antioksidan, serta sebagai cairan ekstraseluler yang meningkatkan fosfolipid untuk perawatan dan perbaikan sel membran. Maka kebugaran dan kesehatan akan selalu terjaga dengan baik. Berapa banyak lesitin yang Anda konsumsi? Sesungguhnya untuk menentukan seberapa banyak lesitin yang harus Anda konsumsi setiap harinya merupakan suatu hal yang sulit. Karena ada beberapa kategori, di antaranya usia, aktivitas, berat badan, dan juga kondisi badan dalam keadaan sehat ataupun sakit, atau seberapa banyak radikal bebas yang perlu ditangani di dalam tubuh Anda. Sebagai sedikit acuan dalam mengkonsumsi lesitin sebagai antioksidan serta pembentukan kembali sel-sel tubuh yang rusak akibat oksidator atau radikal bebas, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menambah atau mengurangi dosisnya sesuai petunjuk para ahli kesehatan atau TS Kesehatan NASA. Natural Brain Power diformulasikan melalui proses bioteknologi tinggi dari berbagai macam tumbuhan khusus, di antaranya adalah Indian Pennywort. Tanaman ini dikenal mampu merevitalisasi tubuh dan otak, terutama peredaran darah. Karenanya, selama berabad-abad digunakan untuk mengobati kepikunan, mencerdaskan otak, memperpanjang umur, dan bisa digunakan sebagai terapi anti lupa atau pikun bagi orang dewasa dan manula. Sel otak manusia mulai tumbuh sejak bayi berada dalam kandungan. Sel otak manusia memiliki grafik pertumbuhan sempurna mulai pada usia 2 tahun, dan selanjutnya pada usia 30 tahun, sel otak manusia mulai mengalami kerusakan alami minimal 18 juta sel per tahun, serta tidak bisa melakukan regenerasi yang mengakibatkan kehilangan sebagian ingatan, penurunan kecerdasan, dan gejala lain yang terkait. Otak merupakan suatu organ paling penting bagi setiap manusia. Hal ini karena otak merupakan pusat saraf pengatur dari semua metabolisme dan sistem kerja tubuh. Metabolisme otak merupakan proses yang tetap dan berkesinambungan tanpa ada periode istirahat. Aktivitas otak yang tidak pernah berhenti ini berkaitan dengan fungsinya yang vital sebagai pusat integrasi dan koordinasi organ-organ sensoris dan sistem efektor tubuh. Selain itu juga berfungsi sebagai penerima informasi, menyimpan pengalaman-pengalaman, mengeluarkan impuls dan tingkah laku. Antara otak dan organ tubuh dihubungkan oleh berbagai macam saraf dengan tugas pokok, fungsi, dan karakteristik yang berbeda. Otak yang sehat akan mempunyai transmitter saraf atau neurotransmitter dengan kondisi yang sehat dan baik. Hal ini akan mendukung optimalisasi kerja fungsi organ tubuh serta membantu menjaga organ tubuh tetap sehat. Penurunan fungsi otak. Sejalan dengan meningkatnya usia, maka otak manusia akan menyusut. Dalam hal ini, otak pria menyusut lebih cepat dibandingkan otak wanita. Penyusutan berkaitan dengan penuaan terjadi di bagian otak depan dan tengah, yang berperan pada aktivitas berpikir, merencanakan, dan mengingat.
Selain itu, diketahui bahwa setiap tahunnya sekitar 18 juta sel mengalami kerusakan. Penuaan adalah proses alamiah yang akan dijalani setiap makhluk hidup. Tetapi yang diperlukan adalah cara untuk mencegah terjadinya penuaan dini, memperlambat proses penuaan, dan memperbaiki kemampuan sel-sel otak. Kandungan natural brain power. Natural brain power diformulasikan murni dari bahan-bahan alami dan memiliki kandungan senyawa-senyawa yang sangat penting untuk menjaga kesehatan otak. Natural brain power mengandung vitamin, mineral, asam lemak, fosfolipid, kolin dan inositol, serta mempunyai asam brahmik. Manfaat natural brain power. Natural brain power membantu menjaga kelancaran berbagai reaksi vital di dalam sel. Selain itu juga bersifat sebagai antioksidan, melindungi sel-sel dari serangan radikal bebas, dan mencegah penuaan dini, serta mencegah kerusakan otak. Membantu metabolisme energi yang diperlukan sel-sel otak dan memperbaiki fungsi mengingat sel-sel otak. Selain itu juga mempunyai zat-zat yang sangat berpengaruh pada kemampuan kognitif otak. Natural brain power juga memiliki kandungan vitamin, kandungan asam linoleat atau omega 3, asam linolenat atau omega 6 yang sangat perlukan dan dibutuhkan oleh seorang anak untuk perkembangannya agar selalu sehat, cerdas, serta pintar. Natural brain power diperlukan sejak dini. Di dalam perkembangan janin, kolin memainkan peranan yang kritis dalam pertumbuhan hipokampus dan septum, yaitu bagian otak yang berfungsi sebagai tempat pengolahan memori. Dalam ASI, kadar kolin mencapai 100 kali dibanding dalam darah. Sehingga ASI sangat penting diberikan kepada bayi atau balita agar perkembangan otaknya normal. Dan untuk menjaga kadar kolin tubuh, ibu menyusui disarankan mengkonsumsi sumber kolin yang bisa diperoleh dari NBP dan lecitin. Kolin dalam NBP dan lecitin lebih mudah dan cepat diserap serta lebih cepat digunakan oleh tubuh. Natural asam amino. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata proteus, yang berarti utama. Sesuai arti katanya, protein memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kacang kedelai adalah satu-satunya dunia tumbuhan yang memiliki protein sangat besar, karena memiliki kadar protein 11 kali lebih banyak dari susu, 2 kali lebih banyak dari daging dan ikan, 1,5 kali lebih banyak dari keju, dan yang paling penting adalah mengandung lecitin. Berkat protein, tubuh manusia bisa tumbuh dan terpelihara. Protein membentuk sel-sel dan jaringan baru pada tubuh, serta memelihara pertumbuhan, perbaikan jaringan dari tubuh, membantu pengaturan asam basa di dalam tubuh, membentuk hormon dan enzim yang kemudian berperan dalam berbagai proses kimia tubuh. Bila kita mengkonsumsi makanan berprotein, tubuh akan menyerap protein dalam bentuk asam amino. Natural asam amino memiliki kandungan asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Ada sekitar 200 lebih jenis asam amino yang terdapat di alam. Namun hanya sekitar 20 saja yang penting bagi tubuh manusia, yaitu terbagi menjadi 2 kelompok, asam amino esensial dan non-esensial. Kekurangan asam amino akan membuat Anda mudah merasa lelah, tekanan darah turun, dan daya